Oh, jadi ini yang katanya keyboard lokal terbaik tahun 2022. Wow. Oke. By design bentuknya emang cakep sih. Lewat 65% yang tidak exploded adalah kegantengan yang hakiki. Walaupun gue bukan fansnya knob, tapi ini masih lebih cakep daripada pakai modifier sebelah kanan spacebar itu 3 kali 1 U. Nah, di sini GT65 menggunakan 2 kali 1,25 U, jadi tentu saja dia punya blocker. Tapi blokernya ini dimanfaatkan untuk menyimpan dua buah lampu indikator, yaitu device indikator dan charging indikator. Ada bagusnya karena indikatornya nggak disimpan barengan dengan RGB per key yang suka ganggu kalau nyala atau susah kelihatan. Tapi jeleknya ini secara looks cukup mengganggu sih, jadi kurang clean. Apalagi ada printing logo lampu dan baterai dengan finishing gloss sendiri, padahal seluruh case-nya tuh doff, ditambah lagi LED-nya masih bocor pula. Gua bakalan lebih suka kalau cuma dikasih 2 titik LED tanpa print apapun dan menggunakan finishing yang sama dengan case-nya kayak gini. Lebih cakep kan? Hal lainnya yang gue kurang suka dari case-nya GT65 ini adalah ada banyak macam-macam di bagian atas case-nya. Di sini ada port Type-C, ada switch mode Windows Mac, ada switch mode koneksinya, ada Bluetooth, USB, dan dongle karena dia punya triple connection kan. Terus ada tempat simpan dongle 2,4 GHz-nya. Sama kayak bagian depan tadi soal indikator, ini sebenarnya fungsional. Enak banget kalau mau dipakai pindah-pindah mode, mau ambil atau simpen dongle-nya, jadi nggak perlu angkat-angkat keyboardnya. Tapi lagi-lagi secara looks jadi kurang clean. Kenapa prefer clean? Karena selain dari selera, lihat deh, bentuk keseluruhan dari keyboardnya tuh udah clean, simple, dan minimalis banget, kecuali dua hal tadi. Keycapsnya CSA profile PBT double shot tanpa sub legend apapun. Case-nya punya profile yang curvy tapi nggak ada lekuk yang lebay sama sekali. Side profile-nya juga minimalis. Tapi nggak apa-apa, dua hal tadi masih bisa disepelekan karena keyboard ini masih punya sesuatu yang bagus-bagus. Salah satunya ya soal keycapsnya tadi. Si CSA Profile ini ternyata enak loh, looks-nya juga oke, printingnya oke, ketebalannya juga oke. Mungkin kurangnya di tekstur aja sih, berasa banget licinnya buat gue yang demen sama keycaps bertekstur. Terus soal switchnya juga GT65 ini punya varian yang menarik-menarik cuy. Ada Gateron Yellow, Gateron Brown, ada Jewik Ultimate Black Smoky, Jewik T1, dan juga Avlion Blue Sky. Nah kebetulan unit yang ada di gue ini adalah varian Avlion Blue Sky. Ini switch yang cukup mahal cuy. Harga retailnya itu sekitar Rp8.500 per piece, dikali 66 biji aja udah Rp500.000 lebih. Dia itu linear long pole tapi katanya sih tetap 4 mm total travel, top housingnya PC, stemnya POM, bottom housingnya nylon, dan dia ini factory loop. Feel stocknya cukup smooth, suaranya juga asik, dan denger-denger sih yang ada di GT65 ini adalah Avlion Blue Sky V2. Gua gak tahu bedanya apa dengan V1 karena gue belum pernah nyobain V1 sama sekali. Kita dengerin dulu typing testnya yuk, let's go. Typing test emang cuma jadi formalitas aja sih karena nggak bener-bener merepresentasikan suara aslinya. Tapi in real life suaranya ini keyboard ketemu Blue Sky emang enak sih. Suaranya tuh creamy, cukup konsisten, ada mutednya walaupun menurut gue pribadi agak kurang basah. Jadi mungkin kalau switchnya di loop ulang terus pakai keycaps yang lebih tebal bakalan dapat wet soundingnya. Spacebarnya juga asik cuy, ding 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 ding, walaupun ya semua stepnya ini masih ada ticking. Seenggaknya di sini Vortex Series sudah kasih Durock V2 Plate Mount. Wow, ini salah satu step plate mount yang cukup bagus sih. Paling PR-nya ya reloop aja karena emang preloopnya nggak bisa bener-bener diandalkan. Selain itu karena GT65 ini udah nggak pakai gasket mount bercandaan kayak GT6 yang dulu ya. Ini jauh lebih enak feel-nya cuy. Travel PCB-nya itu berasa dalam keadaan stok. Walaupun daily typing lu nggak akan mencet sekeras ini sih, tapi tetap berasa empuknya karena berhasil meredam force pas bottom out dengan baik. Dan dalam keadaan stoknya ini nggak sampai liar mental-mentul sih, masih enak banget buat dipakai typing lama.
Nah, untuk gasket mountnya di sini GT65 pakai poron gasket strip yang cukup tebal dan ditempel di top dan bottom case-nya. Terus untuk plate-nya pakai PC plate, udah ada poron platform, poron switch pad dan juga case foam. Menariknya lagi untuk port USB dan switch modenya di sini GT65 udah pakai Doctor Board. Jadi PCB-nya tuh bisa dengan leluasa bergerak dan konsisten tanpa terhalang apapun. Gak sampai di situ, knobnya pun pakai PCB terpisah. Jadi kalau pas bottom out, si knobnya tuh nggak akan ikutan naik turun karena secara nggak langsung knobnya ini masih Treymon. Hahaha, Treymon. Nah, untuk PCB utamanya standar pre-build bagus sih, udah outsop universal 5 pin, pakai call outsop socket, south facing, ada RGB per key. Dan seperti di beberapa PCB pre-build lainnya, di GT65 ini ada lubang untuk step PCB mount. Tapi gue coba pakai Durock V2 screw in, ini nggak masuk sama sekali. Dan gue udah coba juga pakai Cherry screw in, masuk sih masuk ya, tapi jadi nyangkut karena emang plate-nya tuh nggak support. Hal ini udah jadi sesuatu yang umum banget karena step plate mount itu butuh katat yang super presisi di plate-nya biar dia itu nempel ketat ke plate-nya dan gak bikin rattle sama si plate-nya. Sedangkan untuk housing PCB mount tuh biasanya sedikit lebih gede daripada housing bagian bawahnya step yang plate mount. Jadi ambil positifnya aja, ini keyboard kan full nih case-nya pakai klip-klipan bukan pakai baut. Dan ya kalau stepnya itu PCB mount, tiap kali kita mau macam-macamin stepnya kita harus congkel-congkel case-nya dan itu agak mengerikan sih kalau sering dicongkel. So, dengan semua hal-hal mantap yang ditawarkan, termasuk dapat QLED kabel juga dengan aviator dalam kelengkapannya, seperti biasa, harga Vortex Series ini menggoda cuy. So, untuk harganya GT65 start dari Rp790.000 untuk varian barebone kit, sedangkan untuk varian termahalnya ada di varian Avion Blue Sky dengan harga Rp1.250.000. Seperti biasa, linknya bakalan gue simpan di deskripsi di bawah. Bisa buka lapangan pekerjaan baru nih. Ambil varian Avion Blue Sky, Harvest Switch-nya dijual 8.000 per piece. Terus untuk keyboardnya dijual tanpa switch sekitar ya 800.000 lah. Masih dapat untung sekitar 70.000. Maksudnya mantep gitu. Untuk harga 1,2 jutaan udah dapat switch yang harga retail per piece-nya itu 8.500. Tapi GT65 ini tentu saja nggak sempurna, terutama soal case-nya yang berasa plastiki banget. Yang paling kerasa itu dari segi ketebalannya sih yang benar-benar kurang berasa premium. Atau mungkin sengaja case tipis dan elastis kayak gini biar nggak rawan patah karena dia masih pakai klip-klipan kan, bukan pakai baut. Sebenarnya buat gue sendiri masih nggak apa-apa sih karena ya kalau lihat varian Gateron Switch aja harganya tuh masih di bawah 1 juta dan keyboard ini punya nilai plus dari segi typing feel dan suaranya yang cukup asik. Ya maksud gue keyboard pre-build di bawah 1 juta yang typing feel-nya asik yang mana sih? Paling Cherry G80. Itu pun fiturnya kalah jauh dengan si GT65 ini dan layoutnya pun berbeda. So, apakah benar sih GT65 ini menjadi keyboard lokal terbaik di tahun 2022? Enggak juga sih. Gue agak yakin bahkan sampai tahun 2023 pun ya GT65 ini bakalan tetap masih bisa untuk menjadi salah satu keyboard lokal terbaik. Toh 2023 juga udah bentar lagi kan ya. Jadi segitu aja videonya. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.